hari ini kita bisa share pengalaman yang seru banget. Hari ini kita bersama bintang tamu kita sekaligus narasumber kita yaitu Pak Amir. Oke, kita mulai sesi pertanyaan ya. Pak Amir ini udah berapa lama sih kerja jadi guru di SMP Takwa ini? Di SMP Takwa, Bapak mulai ngajar tahun 2014. Tinggal hitung ya, sekarang 2024. Berarti kurang lebih 10 tahun. Itu untuk di SMP. Belum lagi sebelumnya kan di SD Takwa juga dari 2009. Oh, ngajar juga di SD? Iya, dulu sebelum di SMP Takwa. Jadi total jadi berapa tuh? 2009 sampai 2024 ini alhamdulillah sudah banyak lah. Tapi nyaman nggak Pak sekolah di sini? Nyaman banget pastinya di sekolah ini karena kekeluargaannya luar biasa. Iya. Terus tapi Bapak tahu nggak sekolah ini tuh berdirinya kapan? Untuk SMP Takwa di dalam surat yang dari dinas yaitu secara resmi berdiri tanggal 4 Mei tahun 2009 bertepatan dengan ulang tahun Bapak tuh. Mantap kan ya? Keren. Berarti kayak berasa ulang tahun dikasih sekolah ya Pak? Iya. Pokoknya luar biasa lah. Pokoknya inget Takwa, inget Pak Amir gitu. Ya? Tanggal 4 Mei. Oh, 4 Mei. Ingat Catat ya. Siapa tahu mau disurprisein ntar. Disurprisein sekolah ya. Ditimpuk sekolah atau gimana? Enggak lah ya. Enggak dong. Kalau boleh tahu, sebelumnya Bapak pernah nggak bercita-cita sebagai guru? Kalau waktu kecil dulu memang sebagaimana anak kecil pada umumnya gitu ya. Cita-cita itu kan berubah-ubah. Dan kalau saat itu memang banyak cita-cita jadi pilot lah, jadi dokter ya paling ke situ arahnya. Cuman mengalir begitu saja. Kalau melihat orang ngajar tuh seneng, kemudian waktu kan kalau dulu ada pengajian seperti itu dan itu ada anak-anak kecil kemudian disuruh ngajar, ternyata mengajar tuh enak gitu. Mengajar tuh kayaknya mengasihkan gitu. Jadi pada akhirnya ya secara alamiah saja kemudian mengarahnya kemudian jadi guru gitu. Walaupun tidak pernah terucap cita-cita pengen jadi guru gitu. Malah dulu kalau tahu TV pengennya jadi presenter TV, malah pengen jadi pembaca berita gitu. Jadi mungkin agak aneh gitu, tapi ya memang akhirnya cita-cita itu ya menemukan jalannya istilahnya, menemukan jalannya gitu, tidak spesifik gitu. Dulu pengen jadi itu gitu. Terus awal keterima di sekolah ini tuh gimana Pak? Awalnya Bapak melamar ke SD Takwa tahun 2009 itu. Malah dititip waktu itu ke salah seorang siswa di sini yang kebetulan dia adalah murid Bapak di TPA ya gitu. Akhirnya dia bawa ke sini, kebetulan di sini lagi membutuhkan guru cukup banyak. Nah, kemudian dites lah dan akhirnya diterima di SD Islam At-Taqwa tahun 2009. Nah, karena SD Islam At-Taqwa ini masih sama-sama satu yayasan ya, di bawah Yayasan At-Taqwa Pemulang. Di 2014 itu kebetulan Bapak Kepala Sekolah membutuhkan seorang wakil bidang kurikulum yang kebetulan saat itu yang Bapak gantikan itu memang ke Aceh gitu ya. Jadi pada akhirnya Bapak ditarik ke SMP At-Taqwa untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum sampai sekarang. Menurut Bapak fasilitas di sekolah ini gimana? Saat ini fasilitas di SMP Islam At-Taqwa ini sudah lumayan lebih baik lah dari tahun-tahun sebelumnya.
dan kita memang mulai terus terus mengupgrade, terus memperbaiki, terus memberikan layanan lah yang lebih baik kepada siswa, ya tentunya sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Tapi kita berusaha dari tahun ke tahun, dari mulai fasilitas yang sifatnya sarana ya, kemudian sarana prasarana itu dari mulai yang kelasnya mungkin dulu masih pakai kipas ya, helikopter gitu, kipas kayak gitu, kemudian mulai semua ber-AC, kemudian setelah itu yang tadinya tidak ada proyektor atau infokus, kemudian semua kelas sekarang pakai infokus, kemudian meja dan kursinya pun yang sebelumnya ya yang masih jadul gitu ya, sekarang semua sudah lebih baik gitu ya. Insya Allah barangkali walaupun di sana sini masih ada kekurangan, tapi kita coba terus tiap tahun kan kita coba pikirkan untuk lebih baik, sehingga mudah-mudahan ini menjadi bagian dari pelayanan terbaik lah untuk para siswa gitu ya. Seperti itu. Tapi apa aja sih Pak fasilitas di sekolah ini? Yuk banyak ya, banyak. Katakanlah dimulai dari fasilitas ibadah, alhamdulillah masjidnya juga sudah cukup memadai ya, dari segi besarnya, kemudian lapangannya gitu, walaupun kita harus berbagi dengan SD tapi paling tidak sudah cukup representatif lah ya. Kemudian di sini ruang kelas, kemudian kantor, kemudian lab IPA, lab komputer, perpustakaan, kemudian ruang BP, gudang dan sebagainya, toilet dan semuanya itu sudah cukup lengkap ya, termasuk yang tadi disebutkan yang di kelas itu juga sudah cukup baik gitulah. Gitu. Terus Pak, kan kadang ada tuh wali murid yang suka protes kayak AC-nya tuh nggak dingin, nggak ini. Terus itu tanggapan guru-guru tuh kayak gimana? Ya itu hal yang wajar, namanya pelayanan ya, dan adanya komplain dan sebagainya itu hal yang wajar gitu. Dan memang kejadiannya seperti itu, kadang-kadang nggak dingin itu, tapi kan nggak setiap saat nggak dingin gitu. Mungkin juga ada saatnya memang udah harus diservis, harus dibersihkan dan sebagainya. Makanya kalau ada komplain seperti itu ya cepat kita berusaha untuk cepat menangani itu gitu ya. Terus kan sekarang ada Eskul Tahfiz kan Pak. Nah itu yang mengusulkan pertama kali buat ada Eskul Tahfiz tuh siapa? Agak jomplang ya, agak ini, jadi nggak apa-apa. Kalau untuk Eskul Tahfiz itu sendiri memang berawal dari cita-cita kita untuk membuat semacam branding ya. Branding itu ketika orang ingat At-Taqwa misalkan ya ingat misalkan tahfidnya. Cuman untuk menjadi sekolah tahfidz secara full gitu kita belum bisa lah, dari segi pengajarnya masih kurang untuk tahfidz. Kemudian juga dari segi siswanya juga memang perlu penyesuaian. Misalkan karena masih banyak ada siswa-siswa yang memang dari sekolah-sekolah yang memang tidak ada tahfidznya sebelumnya, sehingga agak berat untuk mengikuti ke sana. Sehingga Ekskul Tahfidz ini adalah awal dari langkah kita menjadikan sekolah ini menjadi salah satu sekolah yang mengunggulkan di bidang tahfidz gitu. Ya, jadi sekarang ini masih di bidang masih di ekskul. Harapannya ke depannya entah berapa tahun ke depan kita sudah bisa masuk ke materi pembelajaran sehari-hari untuk semua siswa lah gitu ya. Seperti itu. Terima kasih untuk Pak Amir yang sudah bersedia datang ke acara kami. Next ke narasumber selanjutnya. Halo Sobat Cocoy, Kembali lagi ke acara kita yaitu Cokes. Hari ini kita sudah bersama tamu kita Iya. sekaligus narasumber kita yang kedua yaitu Pak Haji Budi Walia SPD. Halo.
Langsung saja ke pertanyaan kita yang pertama, yaitu apa sih Pak keunggulan sekolah ini dibanding sekolah-sekolah lain? Oh ya, keunggulan SMP Selamat Takwa ya itu banyak ya. Yang pertama tentang pembelajaran atau kurikulum. Kalau di sekolah-sekolah lain, ya SMP umum, itu di sana tidak diajarkan pendidikan agama dengan jam yang lebih banyak. Di SMP Selamat Takwa itu ada pembelajaran mulok internal, ya, yang dimaksudkan agar supaya akhlak anak-anak peserta didik itu jauh lebih unggul dibanding dengan sekolah yang lain. Misalnya ada pembelajaran akidah akhlak. Ya, kalau di sekolah umum mungkin hanya dimasukkan ke dalam mata pelajaran agama biasa. Tapi kita punya khusus mata pelajaran akidah akhlak. Kemudian sejarah kebudayaan Islam. Kemudian ada pelajaran bahasa Arab dan sebagainya. Ada nilai 6 mata pelajaran ya yang mempunyai keunggulan-keunggulan jika dibanding dengan sekolah lain. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, keunggulan-keunggulan di bidang non akademik. Ya, misalnya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ya. Nah, kegiatan ekstrakurikuler itu kita punya keunggulan-keunggulan yang bisa bersaing dengan sekolah lain. Banyak prestasi-prestasi peserta didik dari SMP Selamat Takwa, misalnya menjuarai kejuaraan silat, ya, menjuarai kemudian kejuaraan cerdas cermat, ya, menjuarai kejuaraan menari, ya, menjuarai kejuaraan futsal dan lain sebagainya. Nah, itu keunggulan-keunggulan untuk kegiatan ekstrakurikuler di SMP Selamat Takwa. Nah, di samping itu sekolah kita ini ya, ini punya nilai akreditasi yang tinggi. Akreditasi sekolah kita itu nilainya 94, unggul ya. Jadi akreditasi itu merupakan penilaian dari pemerintah, dari Badan Akreditasi Nasional ya, untuk sekolah-sekolah ya. Sehingga prestasi ini merupakan kebanggaan dari sekolah karena punya nilai yang cukup tinggi. Nilai akreditasinya A, 94 unggul. Nah Pak, ada nggak perbedaan atau perubahan yang signifikan dan kemajuan yang signifikan sama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah SMP Selamat Takwa? Ya, mungkin di sini ada perubahan yang signifikan dari fasilitas ataupun cara mengajar guru-guru di sini. Iya. Oh ya, Iya. perubahan-perubahan itu banyak. Ya, dari awal berdiri itu sekolah kita kan sarana prasarananya kan belum lengkap. Ya, sejak berdiri. Ya. Pada saat berdiri tahun 2029 itu kita membuka sekolah itu, nah, muridnya baru 20. Nah, ruang belajarnya tentunya hanya membutuhkan 1 ruang kelas. Nah, tahun demi tahun itu semakin meningkat. Ya, kemudian fasilitasnya juga semakin meningkat. Dari ruang-ruang pembelajaran, ya, kemudian juga ruang-ruang pendukungnya, misalnya ada ruang perpustakaan, ada ruang lab IPA, laboratorium IPA, ada ruang lab komputer atau laboratorium komputer, ada ruang UKS, ya, ruang kesehatan sekolah, ya, kemudian ada juga ruang OSIS, ya, kemudian TPPK dan sebagainya. Itu perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, ya. Jadi sarana prasarananya itu selalu berkembang. Kita juga punya fasilitas-fasilitas lain untuk olahraga. Kita punya lapangan badminton, kita punya lapangan futsal yang cukup memadai, ya, cukup luas, cukup memadai. Nah, inilah perkembangan SMP Selamat Takwa dari segi sarana prasarana, ya. Juga sarana prasarana yang lain pendukung, ya, sarana parkir misalnya, kalian bawa sepeda ada tempat parkirnya, ya, aman, ya, nggak ada kekhawatiran sepeda hilang karena dijaga oleh satpam, ya. Satpamnya itu cukup lumayan, ya, ada 3 orang untuk menjaga itu.
Kemudian sarana-sarana yang lain, masjidnya dulu kecil masjidnya, cuma kecil. Kapasitasnya itu waktu buka pertama SMP itu kapasitasnya hanya 50 orang untuk bisa sholat. Jadi kayak musola. Ya, pertama kali, ya. Iya. Sekarang masjidnya sudah satu sekolah, satu SMP bisa masuk semua. Ya, bisa sholat Jumat bareng di situ. Itu perubahan-perubahan di bidang sarana prasarana. Nah, kemudian perubahan di bidang pembelajaran, ya. Tentu berubah, pembelajaran itu berubah. Karena apa? Karena kurikulumnya juga berubah. Kalau dulu kurikulum 2013 atau 14, sekarang sudah kurikulum merdeka, ya. Jadi ada pembelajaran yang harus disesuaikan dengan kurikulum yang sekarang. Kalau dulu 2013 kita nggak ada itu P5, ya P5 nggak ada. Tapi sekarang ada P5, jadi metodenya sudah berbeda pembelajarannya. Ya. Nah itulah perkembangan pembelajaran di SMP. Kita harus mengikuti aturan-aturan pemerintah, ya, untuk pembelajaran sesuai dengan kurikulum atau tuntutan kurikulum, ya. Nah, inilah ya perubahan-perubahan yang bisa kita rasakan, ya. Kemudian juga perubahan-perubahan yang lain misalnya, ya. Dari segi tadi sarana prasarana berubah, ya. Ini bisa mendorong kalian bisa belajar dengan nyaman, aman, ya. Ya, kan fasilitasnya sudah cukup nyaman, aman, ya, enak belajarnya. Dulu nggak ada AC, sekarang sekolahnya udah pakai AC. Waktu buka pertama kali kita nggak punya AC sekolahnya, tapi sekarang ruangan semua kelas AC dingin, nyaman, ya. Nah ini perubahan-perubahan yang ada di SMP Selanapa. Oke. Selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Yatako ini, apa sih kesan Bapak selama menjabat itu? Oh ya, Bapak menjabat sudah 15 tahun di sekolah SMP Selanapa. Tetapi Bapak sebelumnya menjabat kepala sekolah di Jakarta itu selama 25 tahun. Ya, jadi sudah banyak sekali ya kesan-kesan yang Bapak rasakan, ya, terutama sekali nih menghadapi peserta didik atau anak didik, ya, yang mempunyai mungkin bisa kenakalan yang mungkin di luar batas, ya, di luar batas, ya. Nah ini Bapak punya pengalaman yang cukup luar biasa. Kalau dulu Bapak di Jakarta itu menghadapi anak-anak yang suka tawuran, ya, nakalannya di Jakarta tawuran. Kemudian ada yang berkelahi sampai orang tuanya, ya, datang ke sekolah mengadukan karena anaknya luka, ya. Nah kemudian kenakalan teman yang lain, ya. narkoba ada yang terlibat, ya, itu di Jakarta. Kalau alhamdulillah di Atepa aman, tidak ada, bebas narkoba, ya. Atepa, ya, harus lebih unggul dari sekolah yang lain, terutama di bidang akhlak, ya. Jadi Bapak dari pengalaman itu, ya, Bapak ingin sekali anak-anak kita di Atepa ini punya keunggulan akhlak dibanding dengan sekolah yang lain. Tidak ada narkoba, tidak ada tawuran, tidak ada anak yang nakal, yang bandel. Semuanya adalah anak-anak yang soleh, ya, solehah, sehingga menjadi kebanggaan kedua orang tua, kebanggaan guru, dan kebanggaan masyarakat. Oke? Pak, kalau boleh tahu Bapak kan sebelum kesini berarti punya beberapa pengalaman untuk mengajar di sekolah lain. Bapak ada nggak sih perbedaan kayak, oh mungkin di Atako tuh lebih gini daripada sekolah sebelumnya, atau Bapak merasa nyaman di sekolah ini, gimana? Oh ya, perbedaannya banyak. Karena pada saat Bapak mengajar di Jakarta, lingkungan masyarakatnya itu berbeda dengan lingkungan masyarakat di Pamulang, ya. Kalau di Jakarta di sana, ya, itu di sana pengaruh budaya, ya, dari masyarakatnya itu sangat kompleks sekali, sehingga perilaku anak-anaknya itu juga akan berbeda-beda. Nah, sehingga di sana memerlukan suatu penanggulangan, ya, atau pencegahan, ya, yang lebih ekstra jika dibanding dengan di Pamulang, karena di sana lingkungannya lebih kompleks, banyak dipengaruhi oleh
anak-anak dari luar ya yang mungkin dia membawa budaya tersendiri ya, kenakalannya ya, termasuk perilakunya, yaitu itu berbeda ya. Kalau di At-Taqwa, nah ini lingkungannya ada lingkungan orang-orang tua yang pendidikannya jauh lebih tinggi ya, kalau dibandingkan dengan yang Jakarta. Nah, karena orang tuanya punya pendidikan yang lebih tinggi, maka perhatian kepada anak-anak ya di sekolah At-Taqwa ini jauh lebih diperhatikan orang tuanya, sehingga tugas-tugas di sekolah ini lebih ringan kalau dibandingkan dengan tugas di Jakarta. Jadi kita mendidik anak di At-Taqwa ini, Bapak rasakan jauh lebih ringan karena dibekali ya, anak-anaknya itu dibekali orang tuanya dari rumah itu sudah akhlaknya sudah bagus, tinggal kita tingkatkan ya. Oke? Lebih ini ya, gampang untuk lebih mudah untuk mengasah akhlak mereka. Betul ya. Terima kasih ya Bapak. Sebelum itu mungkin ada pesan atau motivasi yang ingin Bapak sampaikan kepada penonton kita. Oh ya, ya. Pesan dan motivasi Bapak ya. Karena kalian punya cita-cita semua tentunya. Cita-cita itu tidak, atau mencapai cita-cita itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Ya, itu harus disertai dengan usaha keras ya, dan doa. Ya. Tanpa usaha tidak mungkin cita-cita akan tercapai. Pasti ya. Kemudian dengan doa. Jangan lupa ya, doa itu adalah ya suatu senjata yang sangat luar biasa buat kita. Insya Allah akan menolong kita dengan doa-doa kita yang khusus. Dengan dari doa-doa orang-orang yang soleh dan soleh, insya Allah akan dikabulkan. Jadi kalau kalian hanya usaha saja tanpa doa, ya, Bapak yakin itu nanti ada kesombongan pada diri kalian. Orang-orang yang tidak pernah berdoa, dia merasa dirinya mampu tanpa pertolongan Allah, itu adalah orang-orang yang sombong. Ya, jadi Bapak harapkan ya, agar supaya kalian berusaha keras, ya, kemudian rajin belajar, ya, berusaha dengan kuat tenaga dan berdoa, rajin beribadah. Terima kasih ya Pak. Oke. Oke, terima kasih juga yang udah menonton ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Pak. Karena sudah berkenan untuk menjadi narasumber kita Oke. di Sekaligus podcast ini. narasumber. Iya. Selamat belajar ya. Iya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.